Perkenalkan, nama saya Gaudinius Andre Yulinsan. Saya mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Fakultas Visip Untan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan di bab 3. Di bab 3 ini tentang ada 3. Yang pertama itu tentang bubble ekonomi Jepang atau gelembung ekonomi Jepang. Terus kedua itu ada krias politika dari Jepang sendiri, dan ketiga itu ada the Iron Triangle. Jadi yang pertama itu gelembung ekonomi atau bubble ekonomi, economic bubble. Jadi gelembung ekonomi adalah gelembung spekulatif atau gelembung keuangan yang dimana perdagangan dalam volume besar dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai intrinsiknya. Jadi di sini Jepang sendiri melakukan sebuah spekulasi keuangan dengan sebuah suatu aset yang melonjak tinggi. Jadi dibuat aset yang sangat tinggi, jadi itu membuatnya lebih ke secara nilai fundamentalnya. Nah, bagaimana gelembung Jepang bermula? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, itu tentang pada tahun 86 sampai 90 itu mulainya bubble ekonomi Jepang. Nah, pada tahun 2003 menurun sampai 2007 ke 2010, yaitu tentang krisis ekonomi global. Nah, pada tahun 1985 itu terjadi sebuah perjanjian Plaza, di mana isi dari perjanjian Plaza itu beberapa negara melakukan depresiasi mata uang dolar Amerika Serikat. Jadi merupakan alokasi yang dibuat guna dalam penyusutan suatu aset, nilai aset terhadap intervensi valuta asing. Terus jadi awal mula dari gelembung ekonomi Jepang yaitu tingkat pertumbuhan real yang sangat tinggi selama 4 dekade, menggerek nilai ekuitas dari harga properti komersial. Nah, di sini yang menyebabkan suatu permasalahan di gelembung ekonomi Jepang sendiri adalah ekuitas dan harga properti komersial yang tinggi. Suku bunga yang naik pada tahun 89 sampai 90 membuat investor tidak percaya lagi dengan pertumbuhan ekonomi Jepang. Nah, mungkin tidak secara realistis lagi nilai ekonomi Jepang itu terjadi. Munculnya suatu harga aset yang melambung tinggi juga membuat dalam contoh indeks pasar saham Nikkei 225 yang semula 38.915 pada tahun 89 jatuh menjadi 7.972 akhir Maret 2003, namun naik. Jadi harga kekayaan rumah tangga turun secara dramatis, kepercayaan konsumen juga turun, dan pertumbuhan ekonomi melambat, investasi modal turun. Jadi yang kita tahu, jatuhnya harga aset menyebabkan kekayaan rumah tangga juga menurun, dan juga adanya pinjaman bank mengalami kontraksi tajam karena lemahnya perekonomian. Nah, yang kedua itu ada trias politika. Trias politika ini merupakan sebuah bentuk kekuasaan di pemerintahan Jepang sendiri yang didistribusikan ke dalam 3 cabang, yaitu pertama eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Nah, yang pertama yaitu eksekutif. Eksekutif Jepang terdiri atas Perdana Menteri dan jajaran menteri, kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet Jepang hari ini terdiri dari 49 kementerian yang dipimpin oleh 18 menteri. Fungsinya menghasilkan RUU, melaporkan urusan umum nasional dan hubungan luar negeri,
mengendalikan dan mengawasi administrasi negara. Legislatif Jepang disebut Kokai, yang terdiri atas majelis rendah atau Shuglin 480 anggota, majelis tinggi atau Sanglin 242 anggota. Fungsi mengajukan RUU sama dengan eksekutif, dan ini mengesahkan RUU, mengawasi jalannya pemerintahan, dan melaksanakan investigasi kepada eksekutif. Sugin memiliki kekuasaan lebih besar terkait pengesahan RUU, anggaran, dan perjanjian. Dan yang ketiga, yang terakhir, yudikatif. Jepang memiliki 5 jenis peradilan: Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, Pengadilan Keluarga, dan Pengadilan Ringkas. Mahkamah Agung merupakan pengadilan terakhir untuk konstitusional hukum, keterlibatan, regulasi, dan tindakan resmi. Jepang tidak memiliki mahkamah konstitusi dan pengadilan administrasi, pengadilan data usaha. Nah, itu cukup sekian dari Trias Politika. Yang ketiga, yang terakhir, The Iron Triangle in Japan. The Iron Triangle merupakan suatu awal mula adalah di Jepang, di dunia kebersamaan Jepang di dunia internasional adalah hubungan koordinasi yang solid dan kerjasama yang saling menguntungkan antara birokrat, politisi, dan pengusaha. Nah, itu adalah 3 contoh dari The Iron Triangle. Jadi birokrat, politisi, dan pengusaha. Hubungan ketiganya disebut sebagai Triangle, Iron Triangle. Iron Triangle merupakan aktor-aktor utama yang mendukung peningkatan ekonomi Jepang hingga berhasil mengantarkan Jepang mencapai kejayaan ekonomi hingga sekarang. Adanya hubungan Iron Triangle tersebut menjadikan Jepang mendapat julukan sebagai Japan Incorporated, merupakan hubungan informal yang mengibaratkan Jepang sebagai perusahaan. Nah, jadi Jepang sendiri mulai naik perekonomian yaitu karena adanya Iron Triangle, yaitu di mana birokrat, politisi, dan pengusaha saling berelaborasi untuk mencapai tujuan ekonomi Jepang dan mendapat julukan Japan Incorporated. Birokrasi menjalankan peran dan fungsi sebagai pengumpul informasi, pengevaluasi informasi, serta juga melaksanakan diplomasi. Nah, jadi sebagai contoh kecil dari birokrasi Jepang yaitu adanya kebijakan luar negeri adalah Ministry of Foreign Affairs, Gaimuso. Contohnya dalam mengkoordinir penyaluran ODA, Official Development Assistance, maupun JICA, Japan International Corporate Agency, yang merupakan stimulus bagi kelancaran investasi dan operasional perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di negara penerimaan donor. Seluruh sistem dan kegiatan ekonomi diawasi oleh pimpinan perusahaan besar berada di bawah naungan birokrasi publik. Nah, jadi contoh elaborasi dari ketiganya itu terdapat juga dari perusahaan-perusahaan besar. Ada juga dari kebijakan-kebijakan sektor pemerintah, bidang perdagangan, pasar tenaga kerja, dan competition politisi agar barang yang diproduksi bisa bersaing secara intensif. Suatu perpajakan berupa pajak yang ringan bagi pelaku bisnis bagi perusahaan. Demikian dari ketiga materi yang saya berikan, yaitu tentang gelembung ekonomi Jepang, Trias Politika, dan The Iron Triangle. Tadi terdapat kesalahan teknis sedikit, jadi itu udah selesai materinya, cuman terpotong karena memori penuh. Terima kasih.